Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 29 April 2025. IHSG kembali menguat dan beberapa emiten-emiten karya dari sektor konstruksi menguat cukup tinggi. Dari beberapa emiten tersebut memang sudah kita bahas di video sebelumnya bahwa akan ada potensi sektor konstruksi lanjut menguat dan terbukti penguatannya terjadi pada hari ini. Inilah IHSG kita yang menguat 0,39%, menguat 26,11 poin. Value transaksi 9,2 triliun dengan foreign buy dan foreign sell cukup berimbang 3 triliun. Beberapa emiten-emiten yang diakumulasi oleh asing, di antaranya ada Aneka Tambang kembali diakumulasi. Seperti yang kita bahas, ini masih akan lanjut menguat, potensial 2.500 sampai 3.000 akan menjadi area target dari Antam untuk jangka menengah panjang. Kemudian BRMS juga menguat pada perdagangan hari ini 38 miliar asing masuk, Goto 36 miliar asing masuk, BMRI 30 miliar, BPRI 29 miliar, AMMN 29 miliar, SIDO 20 miliar, BTPS 19 miliar, Pegas 19 miliar, Harta 19 miliar, PTBA 15 miliar, Mika 15 miliar, TLKM 14 miliar, BRIS 14 miliar, Film 13 miliar, Arto 11 miliar, dan seterusnya. Lalu emiten-emiten yang didistribusi asing, ada SCI tipis 65 miliar, BPCA 63 miliar, Raja 45 miliar, Adro 41 miliar, PTRO 36 miliar, BPNI 34 miliar, Dimas 28 miliar, Bovin 28 miliar, UNTR 16 miliar, DSN 15 miliar, Cuan 14 miliar, MBMA 13 miliar, ACES 13 miliar, dan seterusnya. Kita lihat chart IHSG kita pada perdagangan hari ini terus menguat. Dari saat IHSG terkena trading halt sampai hari ini sudah ada kenaikan 14,73%. Kenaikannya sudah cukup tinggi, sudah sangat rawan terjadi aksi profit taking. RSI stokastiknya juga sudah overbought selama berhari-hari sejak 22 April sudah overbought, rawan koreksi untuk IHSG kita. Setidaknya sampai ke MA 50-nya di 6.500, kemungkinan akan bisa koreksi ke sana. Untuk naik lebih tinggi harusnya ada koreksi sehingga kita bisa serok emiten-emiten yang potensial lanjut menguat. Kita bahas beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. BRRC pada perdagangan hari ini berhasil hit TP. Setelah beberapa waktu yang lalu ada akumulasi cukup bagus, kemudian kita masukkan trading plan dan pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 62. Selamat, ada sebuah trading spekulasi buy di BRRC. Pada perdagangan hari ini secara terminologinya netral, kita lihat cross siapa yang bermain, XL dan YP yang bermain di BRRC. Closing di 55, potensial kembali tidur lagi di 50. Karena sudah naik, sudah banyak yang take profit. Nanti tunggu lagi di 50-an kalau mau spekulasi BRRC atau nunggu ada akumulasi yang cukup bagus. Ini kemarin kita masukkan trading plan juga karena ada akumulasi. Kalau tidak ada akumulasi mending memang di skip karena belum tentu langsung bisa jalan untuk emiten-emiten yang dekat dengan gocap seperti ini. Kemudian ada ACES yang pada perdagangan hari ini lanjut menguat. Setelah berhasil breakout resisten psikologis di 500, sudah masuk trading plan sejak perdagangan 23 April. Kita masukkan trading plan, potensial lanjut menguat, target di 530 sudah tercapai. Selamat keluaran spekulasi buy aspirasi hidup Indonesia. Pada perdagangan hari ini sampai ke resisten di 550, sempat menyentuh 565 high-nya, namun kemudian closing di 545. Potensial double bottom dengan support di 500-520 saat ini. 500 harusnya menjadi support kuat dari ACES. Akumulasinya tidak begitu bagus untuk ACES dengan CC yang distribusi cukup besar.
12 miliar, AK, BK juga keluar. Pada perdagangan hari ini asing tampak keluar 13 miliar, sehingga yang sudah punya dari ke bawah, jika memang merasa sudah cukup, silahkan di take profit. Jika kita ukur dari saat kita buatnya trading plan, di sini close price, kemudian kalau bisa dapat di harga sini, di harga 500, maka dapat 13% sampai hacknya, ya 10% lah. Nah, selamat kalau ada yang spekulasi buy, adjust. Itulah kenapa sobat trader perlu memantau watchlist dari Joy Trader sehingga bisa dapat emiten-emiten yang cukup menarik. Kemudian ada OPMS. OPMS, kita lihat sebentar. Menguat, akumulasinya XL, kita lihat gross. Hanya untuk trading cepat. Jarumnya cukup panjang sekali dengan time frame yang lebih kecil. Meskipun akumulasi, namun akumulasinya karena nyangkut ini tampaknya. XL-XL-nya ada yang nyangkut. Ya, ini menguat, kemudian langsung dibanting. Kalau XL yang menggerakkan dan posisi nyangkut, maka masih ada potensi untuk menguat lagi OPMS. Namun skip saja. Kita lihat yang lain, laba. Green Power Group pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 165, namun kemudian closingnya di 152. Secara fundamentologi biasa saja. CCDXAK yang masuk, yang keluar SKPD ZP. Kondisi saat ini berhasil breakout sideways untuk laba di level harga 150 sideways-nya. Jika mau masuk trading plan ini menarik dengan support di 141. Kita lihat cross. Ya. Hanya untuk trading cepat. Jika ada koreksi ke 140-an dan laba masih mau bertahan, bisa spekulasi buy. Kita masukkan trading plan untuk laba dengan support di 140. Resisten di 160. Lalu emiten lain yang cukup aktif pada perdagangan hari ini ada truk. Truk juga sudah masuk trading plan yang cukup lama ya. Kemudian ini belum menarik lagi belakangan karena belum ada akumulasi pada perdagangan hari ini. Bahkan distribusi volumenya cukup besar. Jika kita lihat truk ini menarik. Kalau untuk trading jangka pendek ini tertahan 520 menguat, high-nya di 123. Jika mau spekulasi buy, supportnya di 140. Silahkan buy jika ada koreksi. Distribusi MG, kita lihat. MGYP. Yang distribusi cukup banyak ya, MG, AZKKIN. Sehingga tampaknya akan slow down dulu. Namun jika ke 110 bisa spekulasi buy untuk truk. Kita masukkan trading plan. Meskipun belum ada akumulasi cukup bagus. Sebagai pengingat saja bahwa kalau koreksi ke 110-an dan bertahan bisa spekulasi buy. Truk. Kemudian ada BKSL yang lanjut terus menguat. Ya, sudah sampai ke high sebelumnya di level 90-an. Pada perdagangan hari ini bahkan ada asing masuk 3,8 miliar. Secara fundamentologinya bahkan cukup bagus. Selamat kalau ada yang masih hold BKSL sejak beberapa waktu yang lalu. BKSL ini masuk trading plan sejak 24 Maret ya. BKSL masuk trading plan sejak 24 Maret. Jika kita lihat 24 Maret ada di sini. Bottom sekali kita dapat ya. Kita sangat dapat di bottomnya nih setelah
bottom di sini kemudian sempat menguat, lalu tertahan di support 60-an. Setelah itu menguat terus, memang belum masuk trading plan lagi karena memang supportnya masih sama dan lanjut menguat. Selamat kalau ada yang spekulasi buy Sentul City sejak beberapa waktu yang lalu, kalau ada yang punya. Kemudian ada BRMS BBYP masih terus menguat. BRMS pada perdagangan hari ini open gap up, akumulasi cukup bagus. AK YJ yang masuk, asing masuk 38 miliar, swing low. Menarik untuk BRMS, menguat, koreksi, menguat. Meskipun narasinya juga dalam kondisi overbought, namun tidak benar-benar overbought sebab sempat terkoreksi. Open gap up pada perdagangan hari ini, jika ada koreksi ke 380-an, ini menarik untuk spekulasi buy. Potensial berikut 400 cukup besar untuk BRMS. Sepertinya emiten-emiten dari grup Bakri yang belum naik cukup tinggi akan naik untuk beberapa waktu ke depan. Kemudian ada BBYP. BBYP Bank Neo. Pada perdagangan hari ini juga menguat, disertai dengan akumulasi asing tipis. Menguat 7,63%, asing masuk 4 miliar. Resisten demi resistennya ditembusnya sudah sangat high risk kalau mau spekulasi buy. Kita hapus beberapa gambarnya. Ini sejak breakout resisten psikologis di 200 memang sudah menarik. Namun karena tidak ada akumulasi cukup bagus, dari screening kita tidak masuk sehingga belum masuk trading plan. Ini sejak breakout resisten psikologis di 200 ini sudah potensial menguatnya cukup besar dan lanjut menguat sampai perdagangan hari ini sudah penguatannya cukup tinggi. Secara terminologi pada perdagangan ini ada akumulasi oleh AK GRPD yang keluar KI CPSG. Jika kita ukur untuk BBYP dari bottomnya, kenaikannya sudah 84%, hampir 100%. Ketika kita bahas tuh di sini 35%, kalau ada yang spekulasi buy selamat. Karena memang potensial bertahan di support 200 dan ternyata konsolidasi sebentar lalu rally 3 hari. Kemudian ada PG. PG pada perdagangan hari ini menguat. Ya, PG menguat cukup tinggi pada perdagangan hari ini sampai ke 139 namun closing di 118. Apakah benar berhasil breakout sideways? Kemungkinan besar berhasil breakout. Ini beberapa waktu yang lalu kita bahas. Namun memang tidak masuk trading plan sebab harganya di tengah-tengah dan pada perdagangan hari ini berhasil breakout resistance psikologis di 120. Sehingga jika ada koreksi ke sekitar 120 dan mau bertahan di atas 120, bisa spekulasi buy. Pada perdagangan hari ini asingnya keluar cukup besar, 177 juta. Bisa jadi perdagangan hari ini menguatnya adalah penguatan markup. Sehingga perlu dipantau benar kalau mau spekulasi buy di Panca Global Capital. Kemudian ada Denar yang pada perdagangan hari ini lanjut menguat. Sejak masuk trading plan kita sempat konsolidasi sebentar. Dari sini kita sudah masuk trading plan, kemudian menguat cukup tinggi sampai sini, lalu konsolidasi. Kita masukkan trading plan ulang di tanggal 24 April, kemudian tanggal 28 sudah hit TP pada perdagangan hari ini menguat 7,69%. Closing di 112 ya. Pada perdagangan hari ini hit TP-nya. Gap up langsung menguat. Akumulasinya sangat bagus CP. Kita perlu lihat gross. CP masih punya barang cukup banyak. Ya, CP masih punya barang cukup banyak sehingga dia masih akan distribusi di harga atas tampaknya. Karena average price-nya juga ada di 111. Potensial masih akan volatil untuk Denar pada perdagangan esok 30 April 2025. Kemudian ada Adi.
Adi terus lanjut menguat. Ini beberapa waktu sebelumnya juga kita bahas bahwa menarik karena EMA20 sudah gabung sama 50 dan potensial uptrendnya cukup besar, apalagi sudah breakout EMA200. Terbukti pada perdagangan hari ini sempat menguat sampai ke 306 namun closing di 290. Menguat 8,21%, secara fundamentalnya kurang bagus, asing ada masuk 1,3 miliar. Kondisi saat ini cukup high risk, kalau mau spekulasi buy ini sudah hanya tinggal take profit. Kalau mau copet-copet ya kita pantau besok apakah memang ada power buying cukup bagus. Kalau tidak maka kita tunggu di bawah saja jika mau spekulasi buy. Untuk Adi Karya. Begitu pula dengan PTPP. Yang pada perdagangan hari ini juga menguat cukup tinggi, secara fundamentalnya biasa saja. Asing ada masuk 3,5 miliar, terus menguat. Penguatan PTPP pada perdagangan hari ini 13,51% sampai closingnya. Sempat menguat sampai ke 442, namun closing di 420. Koreksi cukup dalam. Nah ini jika terkoreksi ke 400 sampai 370-an, bisa dipantau lagi. Jika mau bertahan di atas support, bisa spekulasi buy. EMA 200 ini akan menjadi supportnya untuk saat ini. Kemudian ada Doh Kajen. Doh pada perdagangan hari ini menguat 8,49% karena inetnya disuspend, akhirnya Doh yang menguat. Secara fundamentalnya netral seperti biasa. Kondisi saat ini Doh berada di dekat resisten 120. Sempat menguat sampai ke 123, closingnya di bawah turun ke 115. Untuk saat ini kalau mau spekulasi buy di 110 menarik. Buy on weakness di sekitar 110. Kemudian Kajen HRTA. Kajen Kerida Jaringan Nusantara pada perdagangan hari ini menguat kembali. Setelah kita buatkan trading plan untuk perdagangan 24 April, kita buat tanggal 23, untuk tanggal 24 ini langsung hit TP, kemudian konsolidasi sebentar, menguat lagi, dan berhasil breakout resisten di 130. Secara metodologinya biasa saja, yang masuk ada XL, SG, CC. Secara teknikal masih akan ada potensi menguat, lanjutan untuk Kajen, menuju target berikutnya di 140-an. Untuk saat ini cukup high risk kalau mau spekulasi buy, bisa pantau kalau koreksi atau spekulasi buy ketika open low. Silahkan diatur sendiri. HRTA, PEK. Harta Dinata Abadi, ya sesuai gambaran kita bahwa potensial HRTA ini berhasil breakout 625 dan ternyata pada perdagangan hari ini berhasil breakout 625 dengan cukup kencang sampai ke resistance berikutnya di 680. Target tercapai, fundamentalnya sangat bagus sebab ada asing masuk 19 miliar, ZP, BK, AK ini masuk cukup besar, yang keluar AZXLCC. Kondisi saat ini tinggal dipantau, sekiranya memang HRTA belum mampu lanjut menguat bisa di take profit. Selamat. Kalau ada yang spekulasi buy HRTA pas di dekat support 560 sesuai gambaran kita. Ini kita gambar pada saat HRTA masih di sini, belum masuk trading plan karena kemarin belum ada akumulasi. Sebenarnya menarik untuk buy on weakness, namun terskip. Kemudian emiten lain ada PEK. PEK lanjut menguat. Ini juga sudah masuk trading plan beberapa waktu sebelumnya. Kita lihat PEK ini masuk trading plan sejak 11 April dan sejak saat itu belum masuk trading plan lagi karena terus menguat 11 April. Di sini. Ya, kita masukkan trading plan di video tanggal 10 April untuk 11 April. Setelah itu menguat dan bertahan
bertahan di support yang kita buat, namun memang karena belum ada akumulasi sehingga belum masuk trading plan. Kemudian menguat, breakout, menguat lagi. Dari low atau dari saat kita buat trading plan sudah naik 60,39%. Selamat kalau ada yang spekulasi buy PACK. Tinggal dipasang trailing stop karena emiten ini bisa tiba-tiba ARB. Lalu SMDM. SMDM pada perdagangan hari ini akhirnya menguat setelah 2 kali masuk trading plan. Di sini masuk trading plan, di sini masuk trading plan, pada perdagangan hari ini menguat. Selamat kalau ada yang spekulasi buy SMDM, bisa dipertimbangkan untuk take profit seandainya tidak mampu lanjut menguat sampai ke 1.500-an. Kemungkinan akan menuju target di 1.500 untuk SMDM. Karena ada akumulasi cukup bagus juga pada perdagangan hari ini, potensial masih bisa ke 1.500. Lalu SOFA hari ini masih ARA ya. Selamat kalau ada yang dapat. Sudah hit TP, menguat, akumulasinya HC kembali masuk. Yang lain tidak dapat barang. Kondisi saat ini cukup bearish. Kalau mau spekulasi buy ya tunggu buka ARB-nya saja. Tunggu dibuka arahnya saja. Kemudian Dewa Data GPSO. Dewa pada perdagangan hari ini berhasil breakout di 120, closing di 129. Akumulasinya normal. Potensial masih akan lanjut menguat cukup besar untuk Dewa. Namun ini juga sampai ke resistensi psikologis di 130. Jika pada perdagangan esok Dewa open low atau di bawah koreksi ke 120 bisa spekulasi buy di dekat 120-an untuk Dewa. Kemudian GPSO yang juga sudah masuk trading plan cukup lama, bahkan breakdown support ternyata. Ya, kita masukkan trading plan untuk perdagangan 24 April. Ternyata bawah turun breakdown support. Kena cut loss ini harusnya kalau ada sobat trading yang patuh dengan trading plan. Namun ternyata ketidakpatuhan dengan trading plan membawa hasil yang cukup bagus di GPSO pada perdagangan hari ini. Menguat 23,56%. Selamat kalau ada yang masih hold meskipun di bawah floating loss cukup dalam. Bagi yang belum kejemput di harga 600, maka sabar-sabar saja. Semoga bisa segera kejemput GPSO-nya. Kemudian ada data. Data Ramal Abadi pada perdagangan hari ini menguat 15,65%, gap up karena kemarin arah. Secara bentermologinya distribusi. Kondisi saat ini untuk data jika ada koreksi ke 1.300-an bisa spekulasi buy. Ya, jika ada koreksi ke 1.300 bisa spekulasi buy. Pantau juga power buying-nya. Bisa spekulasi buy kalau sudah ada power buying untuk sobat trader yang ingin scalping di data. Lalu NICL. NICL beberapa hari terakhir menguat terus. Sedikit terlewat dan pada perdagangan hari ini sampai ke 600. Penguatannya pelan-pelan pada perdagangan 24 April menguat 24%. Perdagangan hari ini 25%, arah kembali. Selamat kalau ada yang punya NICL. Memang belum sempat terbahas di video kita. Bukan watchlist kita memang, karena belum ada akumulasi dari kemarin. Tiba-tiba saja hari ini arah lagi. Selamat kalau ada yang buy. Breakout 500 langsung arah. Terakhir, Karya, emiten konstruksi yang tiba-tiba menguat cukup tinggi. Menguat 26,98%. Bantermologinya akumulasi MG. Kita lihat cross MG masih menarik. Untuk Karya masih menarik. Bisa masuk trading plan untuk perdagangan esok dengan support di 70. Kita masukkan trading plan untuk Karya. Support di 70. Resisten di 85. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Cukup banyak yang kita bahas.
karena banyak sekali emiten-emiten yang menguat dan cukup bagus pada perdagangan hari ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.